Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Charles Gapsari. Sekarang kita telah memasuki materi mengenai mikrotik. Di sini kita akan belajar dulu tentang pengenalan mikrotik. Jadi di sini kita akan membahas tentang yang pertama ada pengertian mikrotik, yang kedua ada tujuan pembelajaran timeline mikrotik, yang ketiga ada program sertifikasi mikrotik, yang keempat ada terkait ujian MT-CNA. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian mikrotik terlebih dahulu. Jadi, apa itu mikrotik? Jadi, mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, dan router. Jadi, mikrotik itu ada dua bentuk. Yang pertama ada software atau perangkat lunak. Misalkan software itu seperti OS yang bisa kita install di PC kita melalui firm seperti VirtualBox, VMware, dan lain-lain. Nah, karena untuk software itu biasanya disebut dengan router OS. Kemudian yang kedua ada hardware atau perangkat keras jaringan yang biasa disebut dengan router board dan juga bisa menggunakan dengan router board 941. Selanjutnya mikrotik itu awal mulanya didirikan di Riga, Latvia, Eropa Utara. Dan untuk pendiri dari mikrotik sendiri adalah John Trulli dan Ernest pada tahun 1996. Kemudian untuk mikrotik sendiri itu memiliki moto mikrotik routing the world. Nah, jadi maksudnya adalah dia ingin menghubungkan seluruh dunia dengan adanya perangkat jaringan. Lalu untuk website resmi dari mikrotik sendiri yaitu ada mikrotik.com. Nah, kalian bisa cari saja di pencarian. Di sini kita ketikkan mikrotik.com. Nah, nanti dia akan muncul website resminya. Kemudian jika ada perkumpulan para pengguna mikrotik itu biasa disebut dengan mikrotik user meeting atau disingkat dengan MUM. Kalian bisa cari saja di aplikasi pencarian. Di sini kita bisa ketikkan mum.mikrotik.com. Nah, maka nanti di sini dia akan menampilkan website resmi dari mum.mikrotik.com-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa mengunjungi website ensiklopedia mikrotik sendiri. Kalian bisa ketikkan wiki.mikrotik.com. Nah, di sini kalian bisa mencari tahu informasi ataupun fitur-fitur pada mikrotiknya. Dan yang terakhir ada forum mikrotik.com. Di sini kita bisa cek dengan menggunakan forum.mikrotik.com, yang mana ini biasanya digunakan untuk diskusi, konsultasi, ataupun pertanyaan-pertanyaan kalian seputar mikrotik. Jadi kalian bisa menanyakan pada forum ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada materi yang kedua yaitu tujuan pembelajaran timeline mikrotik. Jadi di sini saya akan memberitahu tujuan pembelajaran mikrotik MT-CNA ini. Jadi pembelajaran MT-CNA ini kita bisa mempelajari karakteristik, fitur-fitur, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Kemudian kita dapat mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Dan harapannya dengan kita mempelajari materi mikrotik MT-CNA ini, kita juga dapat mengambil program sertifikasi MT-CNA sehingga kita dapat mendapatkan kualifikasi sebagai mikrotik certified network associate. Nah, selanjutnya untuk timeline mikrotik sendiri kita mulai dari pertama kali mikrotik didirikan yaitu pada tahun 1996. Setelah itu untuk yang OS software ditemukan pada tahun 1997, yang mana pada saat itu belum ada perangkat keras board, maka diinstalnya masih menggunakan PC kosong. Kemudian untuk perangkat keras yang pertama yaitu router board, mikrotik itu dibuat pada tahun 2002. Selanjutnya pada tahun 2006, di mana pada saat itu diadakan mikrotik user meeting atau umum pertama di Prague, Czech, ataupun MUM terbesar di Indonesia diadakan pada tahun 2015 yang dihadiri sekitar lebih dari 2.500 tamu. Selanjutnya di materi yang ketiga yaitu program sertifikasi mikrotik.
Jadi pada mikrotik itu terdapat pembelajaran secara terstruktur dengan sertifikat yang ada pada setiap jenjangnya. Mikrotik itu ada banyak pembelajaran secara struktur dan terfokusnya. Tetapi awal mula pembelajaran mikrotik secara umum itu terdapat pada MTCNA, yang mana pada MTCNA itu membahas tentang mikrotik secara umum saja. Nah, misalkan kalian ingin terfokus pada suatu fitur, misalkan kalian ingin routing, maka kalian bisa mengambil program pembelajaran MTCNA. Lalu jika kalian ingin fokus pada bagian security, kalian bisa mengambil pembelajaran MTCNA. Jadi terdapat beberapa kelas dan sertifikasi pada routingnya. Sertifikasi berjenjang dengan masa berlaku 3 tahun, kemudian bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi kalian melakukan ujian lagi untuk mendapatkan sertifikat baru ya teman-teman. Kemudian untuk langkah awal pembelajarannya kita menggunakan Mikrotik Certified Network Associate atau MTCNA. Nah, untuk MTCNA ini nantinya kita akan banyak belajar dari pendahuluan hingga materi menyeluruh secara umum seperti pengenalan firewall, wireless dengan DHCP dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa melihat salah satu fitur ataupun kelas yang disediakan yaitu MTCNA atau Mikrotik Certified Routing Engineer. Jadi ini membahas mengenai materi routing seperti static routing, dynamic routing, VPN, point-to-point addressing, dan lain-lain. Kemudian jika kita sudah mendapatkan insight di MTCNA dan ingin lebih fokus lagi, maka kalian bisa mengambil program pembelajaran MTCNA ataupun Mikrotik Certified Internet Networking Engineer. Kemudian jika kalian ingin fokus mikrotik yang traffic control, kalian dapat mengambil pembelajaran MTC TCE atau Mikrotik Certified Traffic Control Engineer. Di sini kita bisa fokus pada bagian security. Kemudian ada MTC SWE atau Mikrotik Certified Switching Engineer yang berfokus pada bidang switching. Lalu jika kalian ingin fokus pada bagian IPv6, maka kalian bisa mengambil MTC IPv6E, yaitu Mikrotik Certified IPv6 Engineer. Kemudian terdapat MTCME, yaitu Mikrotik Certified User Management Engineering, yang berfokus pada manage user. Selanjutnya terdapat MTCWE, yaitu Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer, dan juga terdapat MTCWE atau Mikrotik Certified Wireless Engineer, di mana keduanya ini berfokus pada bagian wireless. Nah, pada materi yang terakhir yaitu terkait ujian MTCNA. Jika kita singgung terkait ujian MTCNA itu, untuk training, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Lalu untuk online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Untuk sistem penjawaban berbasis pilihan ganda atau single, multiple, dan trust or false, tidak ada lab dan esai. Nah, soal setiap tes itu random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Kemudian untuk KKM atau passing grade-nya itu 60%. Jadi untuk nilai 50% sampai 59% bisa dilakukan tes ulang atau second chance. Syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan, trainer nilai harus minimal 75% untuk associate level atau MTCNA dan engineer level, yang mana kalian bisa mengambil dari salah satu program yang kalian inginkan. Jadi di sini kalian bisa melakukan program lanjutan yang kalian inginkan. Nah, seperti itu pembahasan dari saya ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.